فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الإمام ابن كثير rahimahullah wa fir riqab, menyebutkan berbagai jenis kebajikan, di antaranya adalah yaitu membebaskan para hamba sahaya. Kata beliau, wahum al-mukatibun alladzina la yajiduna ma yu'addunahu fi kitabatihim. Mereka adalah para mukatibun, orang-orang yang membuat ketetapan dengan tuan-tuan mereka untuk membeli diri mereka, membebaskan diri mereka dari kalangan para hamba sahaya itu, yang mana mereka tidak mendapatkan harta yang cukup untuk mereka tunaikan, mereka bayarkan di dalam mukatabah tadi, di dalam kesepakatan membeli diri mereka itu. Wa sayatil kalamu ala katsirin min hadhil asnaf, dan akan datang pembicaraan tentang kebanyakan atau mayoritas dari jenis-jenis ini fi ayatis shadaqat min bara'ah, pada ayat yang membahas tentang sedekah-sedekah, innamas shadaqatu lil fuqara, insyaallah taala. Nah, insyaallah kalau umur kita panjang, insyaallah kita sampai. Wa qad qala ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Yahya bin Abdul Hamid qala haddatsana Syarik an Abi Hamzah an Sya'bi qala haddatsatni Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afil mali haqqun siwa zakah, apakah di dalam harta itu ada hak yang wajib saya tunaikan selain zakat? Qalat fatala alai, dia bercerita, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada saya, wa atal mala ala hubbih, dan orang yang memberikan harta benda walaupun dia cinta pada hartanya itu. Wa rawahu Ibnu Marduwaih min hadisi Adam bin Abi Iyas an Yahya bin Abdul Hamid kilahuma an Syarik, dua-duanya dari Syarik an Abi Hamzah. Baik, kita lihat kalau Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, beliau saduq walaupun yukhti. Tapi kalau Syarik bin Abdullah an-Nakhai, beliau sayyi'ul hifdz. Nah, kemudian gurunya ini bermasalah. Kita lihat an Abi Hamzah an Sya'bi an Fatimah binti Qais qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mal haqqun siwa zakah. Setelah menyebutkan ayat itu, kesimpulannya Rasulullah bersabda, seandainya hadisnya sahih, di dalam harta ada hak, yaitu ada kewajiban, ada hak yang wajib ditunaikan selain zakat. Kita di sini ada catatan kaki, ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga Daruqutni, semuanya dari jalur Abu Hamzah dari Asy-Sya'bi dari Fatimah. Imam Tirmidzi mengatakan sanadnya tidak seberapa. Tirmidzi walaupun beliau sudah berlapang-lapang, itu pun mengatakan sanadnya tidak seberapa kuat. Abu Hamzah, kata Tirmidzi di sini, Maimun al-A'war, dihukumi lemah. Tayyib Al-Munawi dalam Faidul Qadir menukilkan dari An-Nawawi dhaifun jiddan. Padahal Imam Nawawi juga kadang berlapang-lapang, itu pun menghukumi orang ini lemah sekali. Ibnul Qattan mengatakan di dalam sanadnya ada Abu Hamzah Maimun al-A'war dhaif. Kemudian Muhakkik mengatakan kesimpulannya hadis ini lemah.
Baik. Walaupun isinya betul terkait dengan ayat, tetapi kalau dinisbatkan kepada Nabi pembahasan itu maka tidak kuat. Kemudian apa? Summa tala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ila qawlihi wa fir riqab. Baik. Assalamualaikum. Makanya kalau kita lihat di dalam Shahihul Musnad min asbabin nuzul tidak disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah tentang hadis ini. Wa qad akhrajahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa dha'afa Abu Hamzah Maimunan Al-A'war. Thayyib. At-Tirmidzi sendiri melemahkan itu kata Imam Ibnu Katsir. Qal wa qad rawahu Bayan wa Ismail ibnu Salam Anis-Sya'bi. Tirmidzi mengatakan, yaitu mengisyaratkan di sini ada pendukung untuk Abu Hamzah Al-A'war, yaitu diperkuat oleh Bayan dan Ismail bin Salam dari Sya'bi. Sayangnya apa? Tidak dijelaskan lebih lanjut tentang kualitas sanad sampai ke situ bagaimana. Tapi kalau dohir dari yang dipilih oleh Imam Al-Wadi'i tidak dimasukkan di situ. Wa qawluhu wa aqama sholata wa ataz zakah wa atamma af'alas sholah. Maksudnya menegakkan sholat, yaitu menyempurnakan amalan-amalan sholat fi awqatiha, di waktu-waktunya, biruku'iha wa sujudiha wa tama'ninatiha, dengan rukuknya, sujudnya dan tama'ninahnya. Ini menegakkan sholat, bukan sekedar menunaikan sholat. Wa khusyu'iha, dan kekhusyuannya, alal wajhi syar'il mardi, dalam bentuk yang disyariatkan dan diridhoi. Allahul musta'an. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau tak salah Anda dapatkan dalam Al-Fawaid, permisalan antara orang yang sholat dengan khusyuk dan sempurna dengan yang tidak demikian adalah bagaikan, yaitu dua orang yang menyerahkan hamba sahaya kepada tuannya. Salah satu hambanya hidup dan sehat dan siap melakukan pekerjaan. Yang satunya lagi hanyalah yaitu hamba sahaya yang sudah mati. Maka tak ada gunanya yang sudah mati itu, tak akan bermanfaat. Kata beliau, wa qawluhu wa ata zakah yuhtamalu ayyakunal muradu bihi zakatan nafas. Di sini diberi harokat yuhtamal, karena memang boleh dibaca yuhtamalu, boleh dibaca yahtamilu. Ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan wa'ataz zakah, menunaikan zakat, adalah zakat jiwa, yaitu penyucian jiwa. Wa takhlisaha minal akhlaqid daniyah, dan membebaskan jiwa itu dari akhlak-akhlak yang rendah. Boleh daniyah, boleh daniah, tapi di sini beliau memilih dengan apa? Daniyah, yaknya ditasdid. Karena apa? Hamzah bertemu dengan ya. Ar-radhilah, yang hina. Kaqaulih, seperti firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh telah merugi dan celaka orang yang membenamkannya. Dassaha itu merendahkan sampai sehingga diinjak oleh kaki. Gambarannya ini dassaha. Tadsiyah, yaitu menenggelamkan atau membenamkan. Tayyib, sebagaimana dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, menunjukkan seluruh amal soleh itu akan menyucikan dan mengembangkan jiwa, sebagaimana kemaksiatan itu akan mengotori dan merendahkan jiwa itu. Wa qauli Musa li Fir'aun, yaitu qauli Musa li Fir'aun, halaka ila an tazakka, maukah engkau untuk menuju kepada penyucian, yaitu penyucian jiwa. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, dan saya akan membimbingmu kepada Rabbmu sehingga engkau menjadi takut. Baik. Kenapa? Semakin kenal Allah akan semakin takut kepada Allah.
Wa qaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah, menurut salah satu penafsiran, dan kecelakaan untuk kaum musyrikin, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Menurut salah satu penafsiran, yaitu tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan konsekuensinya, makanya mereka musyrikun. Tapi ini juga jadi dalil bagi para usuliyun bahwasanya orang-orang kafir itu mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang-orang kafir juga terkena cabang-cabang syariat. Mereka masuk neraka dengan sebab kekufuran, tapi juga dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan. Baik. Juga seperti apa dalam firman Allah Ta'ala terkait dengan siapa itu? Abdullah bin Ummi Maktum. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Engkau tidak tahu, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya. Maksudnya adalah penyucian jiwa. Jelas masuk Islamnya Ibnu Ummi Maktum ini awal-awal sekali, belum ada syariat untuk zakat mal. Ini kemungkinan pertama. Wa atas zakah maksudnya adalah penyucian jiwa. Yang kedua, wa yahtamilu ayyakunal muradu zakatal mal. Dan ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah zakat harta. Kama qalahu Sa'id bin Jubair, seperti yang dikatakan Sa'id bin Jubair wa Muqatil bin Hayyan. Wa yakunul madhkuru min i'ta'i hadhil jihad wal asnafil madhkurin, dan jadilah yang disebutkan yaitu berupa memberikan harta kepada pihak-pihak dan jenis-jenis yang disebutkan di dalam beberapa rangkaian tadi itu, al-yatama wal masakin wa benis sabil wa benas sabil wasailin wa fil riqab, dan seterusnya itu. Kata beliau di sini, innama huwa at-tatawwu' wal bir wasilah, yaitu amal-amal yang sifatnya mustahab, kebajikan dan silaturahim. Kenapa? Sekarang zakat disebutkan, yaitu zakat ma'ruf, yaitu apa? Sedekah yang wajibah itu. Berarti lafaz-lafaz sebelumnya itu adalah yang sifatnya mustahabat, kata beliau. Walihada taqaddama fil hadis an Fatimah binti Qais, walaupun apa kesimpulannya sanadnya dhaif, telah berlalu di dalam hadis dari Fatimah binti Qais anna fil mal haqqan siwa zakah, bahwasanya di dalam harta itu ada hak yang wajib ditunaikan selain zakat. Wallahu a'lam. Intinya kembali kepada apa? Perincian di dalam dalil-dalil, ada yang mustahab, ada yang wajib, masing-masingnya itu. Thayyib. Wa qaulihi, nah ini tempat anak terhapus. Yang pakai apa ini? Dakwat merah terhapus. Thayyib. Wa qauluhu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ayo jazakumullahu khairan. Dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan perjanjian mereka apabila mereka mengadakan perjanjian. Ka qaulih, tapi berarti kesimpulannya yang rajih mana nanti tadinya itu tafsir atas zakah yang pertama atau yang kedua? Telah dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah bahwasanya lafaz-lafaz di dalam Al-Quran kalau mengandungi beberapa makna dan tidak saling bertentangan, maka dia diterima semuanya. Karena memang ada kemungkinan dua-duanya dimaksudkan oleh Allah Ta'ala selama tidak saling bertentangan. Dan contoh tentang itu banyak sekali. Kemudian kata beliau, ka qaulihi alladzina yufuna bi ahdillah. Ini seperti firman Allah Ta'ala, tafsir ayat dengan ayat. Orang-orang yang menunaikan perjanjian mereka kepada Allah, wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak membatalkan perjanjian-perjanjian. Walaupun ada perbedaan antara ahad dengan mitsaq. Kalau mitsaq itu perjanjian yang teguh, yang dikuatkan dengan sumpah dan seterusnya. Wa aksu hadhihi sifah an-nifaq. Yang berkebalikan dengan sifat ini adalah kemunafikan. Kama sahha fil hadis, sebagaimana setelah sahih dalam hadis tersebut, hadis yang ma'ruf itu, ayatul munafiqi salas,
tanda atau alamat alamat orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzab, apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khan, apabila dipercaya dia berkhianat. Hadisnya apa ini ya? Iya, hadis itu ya, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, idza haddatsa kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Apabila berbicara dia dusta, apabila membuat perjanjian dia menyelisihinya, dan apabila berbalah bertengkar fajar, maka dia berbuat kejahatan, yaitu curang di dalam sistem perdebatannya. Ini hadis siapa yang ini? Hadis Abdullah bin Amr kan? Muttafaqun alaih, dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Dan juga apa kata muhaqqiq di sini? Juga dari hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah yang sebelumnya. Wa qauluhu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Firman Allah Ta'ala, dan yang namanya kebajikan nanti insya Allah akan kita, kalau waktunya cukup, kita akan membahas sisi balaghahnya. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan mubtada'nya itu adalah masdar, yaitu albir, itu masdar, tetapi khobarnya itu berupa isim fa'il, yaitu as-sabirin dan sebagainya itu. Sebabnya adalah lil mubalaghah. Dan mereka adalah orang-orang yang bersabar fil ba'sa, yaitu ba'sa ini adalah musibah yang terkait dengan badan, yaitu apa? Rasa sakit atau penyakit. Wadharra, ini yang terkait dengan harta benda, yaitu mungkin kefakiran. Wahinal ba's, dan ketika ada peperangan, yaitu cabaran yang terkait dengan hubungan dengan orang lain. Sebagaimana telah ditafsirkan itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab At-Tufah Al-Iraqiyah. Jadi cabarannya lengkap, di dalam badan, di dalam harta, dan dalam hubungan dengan orang lain. Semuanya mereka sikapi dengan pola kesabaran. Ai fi halatil faqr, yaitu dalam situasi kefakiran. Wa huwal ba'sa, dan memang ada tafsir yang lain. Di sini dohirnya Imam Ibnu Katsir menjadikan ba'sa itu terkait dengan harta. Wa fi halatil maradi wal asqam, dan dalam situasi sakit, hampir sama nih ya, asqam yaitu penyakit-penyakit. Wa huwa dharra. Baik, enggak masalah, memang ini khilaf. Baik. Yang rajih mana ya? Dua-duanya mungkin. Kalau kita kembalikan kepada tafsir surat Yusuf, ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dur. Dur di sini ternyata apa? Kefakiran. Sementara kalau kita kembalikan kepada tafsir yang terkait dengan Nabi Ayub, mengatakan apa itu? Ani masaniyad dur wa anta arhamur rahimin, terkait dengan badan. Jadi memang memungkinkan. Dharra ini harta ataukah dharra terkait dengan badan, insya Allah tak masalah. Tayyib. Wahinal ba's ay fi halil qitali wal tiqa'il a'da. Tatkala ba's sendiri asalnya adalah kekerasan, keganasan. Tayyib. Fihi ba'sum syadid. Besi memiliki kekuatan yang kukuh, keganasan yang besar. Maksudnya adalah tatkala ada peperangan dan perjumpaan dengan para musuh. Qalahu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Abdul Aliyah wa Murrah Al-Hamdani wa Mujahid wa Sa'id ibnu Jubair wal Hasan wa Qatadah wa Rabi ibnu Anas wa Suddi wa Muqatil ibnu Hayyan. Ini semuanya siqat kecuali siapa? As-Suddi Abdurrahman, beliau saduq. Muqatil bin Hayyan saduq. Wa Abu Malik wa Dhahak wa ghairuhum. Baik, mufassirun. Wa innama nusiba wasabirin, kata Imam Ibnu Katsir, hanyalah wasabirin, lafaz ini dimansubkan alal madh. Walaupun asalnya polanya adalah ma'tuf kepada khobar, tetapi kenapa setelah selang waktu sekian lama tahu-tahu dia jadi mansub? Ada fi'il yang tersembunyi, amilnya takdirnya apa? Amdahus sabirin.
wal hasu ala sabr, dan sanjungan untuk bersabar. Fi hadhil ahwal, dalam situasi-situasi tadi, li syiddatihi wa su'ubatih, karena kerasnya situasi tersebut dan susahnya dia. Wallahu a'lam wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Hanya Allah yang paling tahu, dan hanya kepadanya lah kita mohon pertolongan, dan hanya kepadanya kita bertawakal. Wa qauluh, dan firman Allah Ta'ala di akhir ayat tersebut, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur. Ada muta'alliq yang tersembunyi, jar majrur tersembunyi, haula'il ladzina tasafu bihadhihi sifat. Maksudnya orang-orang itu yang memiliki sifat-sifat tadi, humul ladzina shadaqu fi imanihim, mereka itulah orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka. Kenapa? Li'annahum haqqaqul imanal qalbiyya bil aqwali wal af'al, karena mereka merealisasikan, membuktikan keimanan hati mereka dengan ucapan dan perbuatan. Kita tak tahu isi hati orang, tetapi akan nampak dari ucapan dan perbuatan. Fahaula'i humul ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, takwa yang sebenar. Makanya khobarnya dibuat dengan apa? Ma'rifah, sesuai dengan kaidah apa itu? Ta'riful khobar yufidul hasr wal ikhtisas. Khobar kalau dibuat ma'rifah itu memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Li'annahum muttaqau al-maharim. Kenapa dikatakan mereka itulah orang bertakwa yang sebenar? Karena mereka telah melindungi diri dari perkara-perkara yang diharamkan, wa fa'alu ta'at, dan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini. Kita ambil faedah balaghah dari Fadilatul Syekhina Muhammad Yasin Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Muhammad Amin Abu Yasin. Sebelum masuk ke balaghah ayat ini, kita ambil dari yang sebelumnya, karena beliau sering mengumpulkan beberapa ayat baru disebutkan balaghahnya. Kembali ke tentang firman Allah Ta'ala, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kata beliau, ini lafaz khutuwat, walaupun jelas kita tak melihat langkah syaitan, bagaimana kita dikatakan mengikuti langkah-langkah dia. Ini meminjam lafaz tersebut dari makna iqtida, yaitu meneladani. Jangan kalian meneladani dan mengikuti jejak-jejak dia. Dan kata beliau, ungkapan seperti ini, khutuwati syaitan, itu ungkapan yang lebih kuat daripada sekedar tahdzir dari menaati syaitan. Walaupun kalau Allah memperingatkan kita jangan mengikuti, jangan menaati syaitan, itu pun larangan yang wajib, yang berarti apa? Haram untuk kita melanggarnya. Tapi Allah memperkuat dengan istilah jejak-jejak syaitan, langkah-langkah syaitan. Syaitan mungkin tidak langsung menyuruh kita menyembah patung, tapi melalui jejak sedikit demi sedikit untuk mendekat kepada intinya. Di dalam perkara yang dia perintahkan dan menerima ucapan dia. Hakikatnya apa? Kalau kita memenuhi panggilan dia, berarti kita menerima ucapan dia. Di dalam seruan yang, di dalam perbuatan yang dia serukan itu. Kemudian untuk bil fahsya'i wal munkar innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, bisu'i wal fahsya, ini masuk dalam bab atful khos alal am, menggabungkan yang khusus kepada yang umum. Kenapa? Karena su ini mencakup semua maksiat, sementara fahsya itu lebih buruk dan lebih kekeji, itu adalah maksiat yang lebih keji dan lebih buruk. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan wa masalul ladzina kafaru, yaitu apa? Dipermisalkan dengan hewan-hewan ternak itu. Kata beliau, ini adalah penyerupaan orang kafir dengan hewan-hewan.
dari sisi bahwasanya mereka mendengar suara si penyeru, namun mereka tidak memahami ucapan dan keinginan dari si penyeru tadi, kecuali asal dari seruan, yaitu agar hewan-hewan itu mendekat atau disuruh makan. Adapun kalam secara terperincinya mereka tak paham. Nah, Allah Ta'ala menyerupakan orang kafir dengan hewan-hewan ternak tadi, sampai pada firman Allah Ta'ala, summum bukmun ummi. Kata beliau, ini adalah penyerupaan yang sangat kuat dengan menghapus alat penyerupaannya, yaitu apa? Kaf. Asalnya kan kasummi, tapi huruf kafnya dihapus. Betul-betul mereka adalah itu, bukan sekedar bagaikan, tapi betul-betul mereka adalah itu. Ini lebih kuat di dalam penyerupaannya. Makanya lebih menyakitkan apabila kita mendengar ada orang tahu-tahu muncul kata-kata yang menyebutkan hewan itu. Kalau di Indonesia misalkan jengkerik, itu lebih menyakitkan daripada engkau macam jengkerik. Ini kalau disingkat malah lebih menyakitkan. Betul-betul kita dianggap sudah gimana itu, mutation kan? Jadi jengkerik. Nah, mungkin yang lebih halus kalau terkait dengan bicara, yaitu murai. Kemudian intinya maknanya adalah mereka seperti asum, yaitu orang yang tidak mampu mendengar tapi mendengar kebenaran, dan bagaikan al-bukem, orang yang tidak mengucapkan kebenaran, wal umi, dari sisi tidak mampu mengambil manfaat dari Al-Quran. Kemudian ayat berikutnya, washkuru lillah, dan bersyukurlah untuk Allah. Kata beliau, di dalamnya ada iltifat. Iltifat itu apa? Yaitu perpindahan dhamir dari dhamir mutakallim kepada dhamir ghaibah. Ini perlu melihat awal ayatnya. Ayatnya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Razaqnakum, kami berikan kepada kalian, menggunakan kami, dhamir mutakallim. Tahu-tahu maktufnya apa? Washkuru lillah, bukan washkuruna. Kata beliau, seandainya mengikuti uslub yang pertama, niscaya lafadznya washkuruna, bersyukurlah kepada kami. Tapi ini min babil iltifat, perpindahan dhamir. Walaupun maksudnya ya Allah itu sendiri juga. Kemudian innama, untuk yang ini tak perlu, tafsirnya sama aja. Allah hanya mengharamkan bangkai dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, fi butunihim, ke dalam perut-perut mereka. Terkait dengan apa? Lafaz ayatnya itu, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, dan seterusnya itu, mereka itu hanyalah memasukkan ke dalam perut mereka api. Kata beliau, ini sebagai tambahan pemburukan, yaitu ziyadatut tasni' wa takbih. Ini di dalam ilmu balaghah, yaitu memasukkan api ke dalam perut mereka, dan menggambarkan tentang pembakaran untuk mereka ke dalam neraka jahanam, dan bahwasanya mereka memang akan memakan sesuatu dari neraka jahanam itu hasilnya. Na'udzubillah. Dan ini lebih mengerikan untuk didengar dan lebih keras untuk membuat orang semakin kelaparan. Ya, makan api bukan kenyang tuh. Na'udzubillah. Ternyata itulah gambarannya nanti di hari kiamat. Sementara kita tahu Allah kalau membuat perumpamaan itu bukan sekedar khayalan, memang akan ada hakikatnya, malah semakin lapar. Na'udzubillah. Kemudian untuk lafaz ishtarawud dhalalata bil huda, membeli kesesatan dengan membayarkan hidayah, menyerahkan hidayah. Ini adalah maknanya ini adalah penyerupaan. Penyerupaan dari menukar kesesatan dengan hidayah. Sudah memiliki hidayah malah dibayarkan demi mendapatkan kesesatan. Nah, digambarkan dengan membeli, jual beli. Baik. Berarti makna ishtara maknanya adalah istabdal, yaitu mencari penukaran. Nah, digambarkan dengan apa? Jual beli. Karena memang kita semua hakikatnya sedang berjual beli memang. Kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang masuk di waktu pagi. Ada yang menjual dirinya sendiri, menjual pada Allah, maka dia akan membebaskan dirinya dari neraka. Menjual diri kepada syaitan justru akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah.
Tapi kemudian balaghah untuk ayat walakinnal birra man aman. Baik. Ini masdar, yaitu albir. Masdar. Kenapa justru dijelaskan dengan isim fa'il atau berupa orang pelaku, yaitu man aman, bukan walakinnal birra al-imanu misalkan. Yaitu Allah Ta'ala menjadikan albir itu justru adalah orang yang beriman dan seterusnya. Ini adalah mubalaghah. Dan ini biasa ada di ucapan para bulaghah, para ahli balaghah. Seperti ucapan mereka as-sakha hatim. Kedermawanan adalah hatim. Hatim atau itu ayah dari Adi. Dan wasyi'ru Zuhair. Syair adalah Zuhair. Maksudnya apa? Sakhok yang terpandang adalah sakhoknya Hatim. Kedermawanan yang terpandang adalah kedermawanan Hatim at-Ta'i. Syair yang terpandang adalah syairnya Zuhair. Nah, berarti itulah makna dari albir. Kebajikan yang terpandang, yang sempurna adalah kebajikan yang dilakukan oleh orang yang beriman, demikian dan demikian. Kemudian wafir riqab, ini ada penghapusan mudhaf, yaitu wafi fakir riqab, pembebasan hamba sahaya. Dan ini ma'ruf, di dalam tafsirnya telah kita lewati. Dan istilah riqab sendiri ini juga apa? Sebenarnya adalah dzikrul ba'd urida bihil kul, sebagian, tapi yang dimaksudkan semua. Riqab ini raqabah, yaitu leher. Jelas maksudnya adalah semua, bukan hanya lehernya. Atau kata beliau istilahnya itlaqul juz' wa iradatul kul, menyebutkan sebagian namun yang dimaksudkan adalah semua. Kemudian wasabirina fil ba'sa, ini mansub. Kenapa mansub? Kata beliau, beliau memilih yaitu apa? Mansubun ala al-ikhtisas. Memang ada kemungkinan ini amilnya apa? Kalau Imam Ibnu Katsir menjadikan amilnya apa? Amdahu. Kalau Syekhuna Al-Harari menjadikan amilnya adalah apa? Yaitu ahtasu, saya mengkhususkan orang-orang yang bersabar. Atau akhusu, saya mengkhususkan orang-orang yang bersabar untuk disebutkan. Tak masalah. Intinya adalah ini bentuk pujian sampai disebutkan secara khusus. Kata beliau, Abu Ali menjadikan ini pola madah, pujian. Dan boleh jadi kalau sebaliknya adalah pola celaan, seandainya disebutkan secara khusus dan dimansubkan, tujuannya mencela. Dan tapi apa hikmahnya sehingga dirubah? Kenapa tidak semuanya dijadikan sebagai yaitu dijadikan apa? Marfu' seperti yang sebelum-sebelumnya. Kata beliau, memang polanya ini diputus, merubah pola sebelumnya, tujuannya adalah untuk menambah minat untuk kita mendengar. Kenapa tahu-tahu berubah? Maka orang jadi menyimak lebih kuat lagi, dan untuk menambah perhatian tentang sifat ini, yaitu sifat as-sabr. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang bersabar. Ini ma'ruf kata beliau, ini mubtada khobar. Tapi kenapa didatangkan dengan pola ulaika? Kemudian apa? Digabungkan dengan shadaqu, yaitu dengan fi'il madhi. Tujuannya adalah untuk tahaqququ ittisafihim bisidq, yaitu untuk memastikan mereka memang memiliki sifat kejujuran. Bukan jujurnya nanti, tetapi memang mereka di masa lampau adalah orang-orang yang jujur. Dan ini menunjukkan istiqrar kata beliau, yaitu memantapkan, mengukuhkan, bukan lagi dengan jumlah bukan dengan fi'il mudhari, tapi memang ini sudah menetap, sifat mereka memang seperti itu. Kalam beliau panjang, tapi beberapa intinya adalah seperti itu. Tujuannya adalah apa tadi? Yaitu untuk tahaqquq, istiqrar, dan as-subut, kepastian. Bukan perkara yang nantilah diperbaharui nanti. Tak, bahkan memang ini sudah menjadi sajiyah, sudah menjadi karakter mereka sebagai orang-orang yang jujur. Baik. Assalamualaikum. Baik. Kemudian yang setelahnya apa? Ini terkait dengan ayat-ayat yang belum kita baca. Ilahuna wallahu a'lam. Panjang juga.